Bagaimana mengatasi rasa putus asa? Karena kita semua pernah, sedang, dan akan putus asa. Dalam hidup ini tidak semua yang saudara harapkan akan menjadi kenyataan. Cita-cita mau jadi ABRI, jadi pendeta, ya kan? Cita-cita mau jadi artis, jadi pemulung. Cita-cita mau jadi anggota DPRD, jadi pesakitan di penjara. Ya kan? Jadi saudara-saudara, kepada Anda semua yang wajahnya terpampang di pinggir jalan, yang mengharapkan menjadi anggota DPR, DPRD, DPR pusat, bersiap-siaplah untuk tidak dipilih. Saya mendengar ini banyak rumah sakit jiwa sudah ditambah tempat tidurnya untuk mengantisipasi mereka-mereka yang stres akibat tidak diterima. Tapi saya mau mengajarkan kepada saudara-saudara kiat seorang rasul, bagaimana dia menghadapi putus asa. Saya punya putus asa, saudara punya putus asa, ya kan? Apa yang diharapkan tidak seperti yang dilihat mata. Ini kenyataan dalam hidup ini, saudara-saudara. Bersiap-siaplah untuk menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan pengharapan. Iya kan? Saudara mungkin pernah putus asa waktu duduk di sebuah restoran, lihat gambarnya, foto makanannya begitu menggiurkan. Kenyataannya tidak sesuai. Kemudian saudara kecewa. Ini hidup setiap hari kita bisa kecewa kalau kita mau. Tapi ada seorang rasul yang mengalami pelayanan begitu rupa banyak aniaya, kesulitan, penderitaan. Tapi dia mengatakan, tetapi dalam semuanya itu aku tidak tawar hati. Luar biasa, saya belajar. Hamba Tuhan ini pernah menuliskan memorinya. Kenang-kenangan pahitnya pernah ditulis begini. Pelayan-pelayan Kristuskah mereka? Kedengarannya seperti saya sudah hilang akal. Tetapi saya memang pelayan yang lebih baik dari mereka. Saya bekerja lebih keras. Saya lebih sering dimasukkan ke dalam penjara. Saya lebih banyak disiksa. Dan sering hampir mati. Siapa yang pernah punya pengalaman ini? Hampir mati. Sudah 5 kali saya disiksa oleh orang Yahudi. Dengan pukulan cambuk 39 kali. Coba bayangkan. 3 kali saya dicambuk oleh orang-orang Roma. Pernah pula saya dilempari dengan batu. 3 kali saya mengalami karam kapal laut. Dan sekali saya terapung-apung di laut selama 24 jam. Coba bayangkan, saudara. Banyak kali saya mengadakan perjalanan yang berbahaya. Diancam bahaya banjir, bahaya perampok, bahaya dari pihak Yahudi maupun dari pihak bukan Yahudi. Bahaya dalam kota, bahaya di luar kota, bahaya di laut, bahaya dari orang-orang yang mengemukakan diri sebagai saudara Kristen padahal bukan. Luar biasa. Saya membanting tulang dan berjuang setengah mati. Seringkali tidak tidur. Tidak makan, tidak minum. Banyak kali terlantar dalam keadaan lapar, kedinginan karena kurang pakaian dan tidak mempunyai tempat tinggal. Jadi berbahagialah saudara-saudara yang masih punya kos-kosan, walaupun bukan milik saudara. Rasul Paulus menggambarkan susah payahnya, suka dukanya dalam pelayanan. Dan di sini yang ditulis hanya banyak dukanya. Di samping semuanya itu, setiap hari saya cemas juga akan keadaan semua jemaat. Masih mikirin banyak jemaat. Bila ada yang lemah, saya pun turut merasa lemah juga.
Bila ada yang jatuh ke dalam dosa, hati saya turut hancur. Nah, kalau saya harus membanggakan sesuatu, maka saya membanggakan hal-hal yang menunjukkan kelemahan saya. Wow. Seingat saya, belum pernah ada seorang hamba Tuhan yang mengalami penderitaan seberat penderitaan Rasul Paulus. Jadi kalau hanya kekurangan makan sedikit, tidak usah ninggalkan pelayanan. Ya kan? Kalau memang panggilanmu melayani Tuhan, baru diancam sedikit, sudah ganti agama. Bagaimana saudara bisa bertahan dalam pelayanan? Rasul Paulus. Saudara, dalam pelayanan saudara akan ketemu segala macam penderitaan. Saya coba merenung semalam, saya mempersiapkan ini semalam, saya merenung. Ternyata penderitaan saya tidak sebanding dengan apa yang dialami Rasul Paulus. Lapar pernah, gadekan payung pernah, ya kan. Kemudian saudara pernah mencobai Tuhan karena kehabisan minyak tanah, coba air masukkan ke kompor, dinyalakan hidup setelah itu mati lagi, ya kan? Kita pikir Tuhan akan membuat air menjadi minyak tanah, ternyata tidak. Anak lahir tidak mampu membayar uang rumah sakit. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman saya dalam mengalami Tuhan dibanding dengan Rasul Paulus tidak seberapa. Tetapi saya belajar dari hamba Tuhan yang satu ini, bagaimana bisa bertahan. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 3. Nanti akan ada 9 cara bagaimana saudara menghadapi tawar hati. Tapi untuk pertemuan ini mungkin hanya 3 yang saya bahas. Dengar baik-baik. Saudara-saudara yang sedang putus asa, yang sedang pikir mau mundur dari pelayanan, yang mikir-mikir mau berhenti dari pekerjaan karena putus asa, dengar. Kami melakukan pekerjaan ini karena kemurahan hati Allah. Ini langkah pertama. Cara terbaik saudara untuk menghadapi rasa putus asa dalam pelayanan adalah lihatlah bahwa pelayananmu itu adalah kemurahan Allah. Apa itu kemurahan? Di dalam bahasa Inggris disebut sebagai anugerah Tuhan. Mercy. Mercy artinya saudara mendapatkan sesuatu yang sebetulnya tidak layak untuk saudara lakukan. Tidak layak untuk saudara dapatkan. Itu mercy. Anda tidak layak untuk melayani Tuhan. Kita ini orang yang punya kekurangan, banyak dosa, tinggal dalam kekelaman. Bagaimana Tuhan menganugerahkan pelayanan Rasul Paulus tidak layak. Dia dulu pernah ikut mengeksekusi Stefanus. Dia menganiaya gereja. Dia memburu umat Tuhan. Tapi dalam perjalanan dia ditangkap oleh Tuhan Yesus dan dia menjadi rasul. Dia bilang sama jemaat di Korintus yang sedang mempersoalkan kerasulannya. Dia bilang, dengar baik-baik. Pelayanan saya ini bukan karena kemauan saya. Saya tidak layak untuk melayani Tuhan. Tapi ini adalah anugerah Tuhan. Saudara-saudara, ketika saudara menyadari bahwa pelayanan adalah anugerah Tuhan, saudara menjalaninya sebagai sebuah ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan untuk mencari apa-apa dari Tuhan. Kalau saudara melayani supaya dapat berkat, bisa naik mobil limosin, rumahnya banyak, menjadi terkenal, saudara salah motivasi. Pelayanan adalah tempat di mana Anda mengabdikan diri sebagai persembahan kita kepada Tuhan karena kita sudah menerima anugerah begitu banyak dari Tuhan. Amin. Masih mau melayani Tuhan. Walaupun banyak tantangan. Masih mau melayani Tuhan. Walaupun kadang-kadang ada ancaman. Masih mau melayani Tuhan. Walaupun kadang-kadang dilecehkan. Masih mau melayani Tuhan. Walaupun kadang-kadang saudara menghadapi kekurangan. Kalau saudara mengatakan masih, maka tempatkanlah pelayananmu sebagai
anugerah Tuhan. Wow. Jadi saya mau mengatakan Anda yang melayani Tuhan, anak-anak sekolah misi yang mau melayani Tuhan, awali semua keputusanmu untuk melayani dengan pertanyaan, untuk apa saya melayani? Kalau saudara mau melayani untuk cari uang, jangan melayani Tuhan. Kerja sana. Kalau saudara mau melayani untuk supaya terkenal, tidak usah melayani. Ikut Indonesian Idol. Kalau saudara mau melayani Tuhan supaya dapat kekuasaan, lebih baik nyalon jadi lurah. Pelayanan bukan tempat untuk mendapatkan. Pelayanan adalah tempat untuk membalas anugerah Tuhan. Itu maksudnya. Rasul Paulus mengatakan, semuanya ini saya kerjakan karena apa? Ini anugerah Tuhan. Kalau Anda, dengar baik-baik. Kalau Anda melayani untuk memberi, kemudian tidak mendapatkan apa-apa, Anda tidak putus asa. Anda tidak tawar hati. Waktu Anda melayani, waduh Pak, di tempat ini waktu saya khotbah tidak ada satupun yang bilang amin. Tidak ada yang tepuk tangan. Tidak ada yang nyalamin dan bilang, waduh Pak, khotbah Bapak memberkati saya. Tidak ada satupun, bahkan pulang tidak ada amplop Pak. Hanya dikasih berkat, Tuhan memberkati. Masih mau melayani Tuhan? Ini tes buat Anda. Yang masih muda-muda mau melayani Tuhan. Kalau motivasinya sudah salah, kelakuan saudara jadi salah. Katakan amin. Bilang sama teman saudara, pelayanan ini adalah anugerah Tuhan. Panggilanku adalah anugerah Tuhan. Amin. Jadi kalau panggilan saudara adalah anugerah Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan Anda kelaparan. Karena Anda sedang ada di tracknya Tuhan, menjalani panggilan Tuhan. Rasul Paulus nanti akan membela diri. Bahwa di dalam pelayanan, walaupun dia dimiskinkan, dia memperkaya banyak orang. Saudara-saudara, saya sudah mengalami itu. Ketika motivasi kita benar dari awal, Tuhan akan memakai saudara. Tapi kalau nanti saudara akan menggunakan cara-cara yang tidak baik dalam pelayanan, Anda akan ketemu dengan masalah dalam pelayanan. Mari kita akan lihat. Jadi rahasia pertama untuk menghadapi tawar hati adalah, apa tadi? Melayani sebagai anugerah Tuhan. Mari kita akan lanjutkan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, sebuah pembahasan yang luar biasa. Kita langsung menjadi masuk ke ayat yang kedua. Jadi pasal 4 ayat yang kedua. Tadi yang pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Supaya tidak tawar hati, pandanglah pelayanan sebagai kemurahan Tuhan. Bukan untuk mencari berkat Tuhan. Bukan untuk diangkat menjadi penguasa. Amin. Yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Yang kedua, kalau Anda ingin supaya bisa mengatasi putus asa dan tawar hati dalam pelayanan, jangan suka sembunyi-sembunyi dan bikin pelayanan dengan cara yang memalukan. Nomor satu, jangan sembunyi-sembunyi. Ngerti maksudnya? Sembunyi-sembunyi mendatangi jemaat orang lain. Sembunyi-sembunyi nelpon majelis orang lain. Sembunyi-sembunyi menghubungi donatur-donatur dari pelayanan orang lain.
Semua yang dilakukan sembunyi-sembunyi, suatu saat akan disingkapkan. Karena apa yang Anda sembunyikan, suatu saat Tuhan akan membukakan. Tengok teman saudara bilang, jangan sembunyi-sembunyi. Kapan hari saya datang di Banyuwangi, pendetanya bilang, waduh Bapak, di Banyuwangi lagi heboh. Ada gereja baru yang datang di kota Banyuwangi dan kami mulai resah. Ini yang ngomong bukan hanya satu, bahwa ketua PGLI-nya juga ikut ngomong. Karena itu tadi, jemaat dijemputi, jemaat orang lain. Sembunyi-sembunyi dijemputi, ya kan? Jemaat orang lain, sembunyi-sembunyi diteleponin. Bahkan diajak makan, ditraktir, ujung-ujungnya dikasih brosur, komitmen untuk menghadiri gerejanya. Nah saudara-saudara, perilaku-perilaku yang sembunyi-sembunyi seperti ini sangat tidak fair dalam sebuah dunia pelayanan Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan sembunyi-sembunyi menipu orang. Ini kan dibilang, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi dan memalukan. Bikin malu. Nah saya mau lihat konteksnya. Rasul Paulus sedang bicara kepada jemaat di Korintus. Pada zaman Rasul Paulus, ada orang-orang Kristen yang busybody. Ada orang-orang Kristen yang menginjil demi perut. Katanya Rasul Paulus. Sudah ada. Bahkan ada orang-orang yang menjelek-jelekan hamba Tuhan yang lain supaya pengikutnya ikut hamba Tuhan yang menjelek-jelekan ini. Rasul Paulus mengalami ini. Dia sedang ngomong ini. Enggak usah ibadah di tempatnya Pak Roni. Kamu tahu kan Pak Roni? Saya pernah lihat dia itu ada di tempat sabung ayam. Ya kan? Jadi saudara mendiskreditkan orang untuk mendapatkan simpati dari orang. Saudara-saudara dengar baik-baik. Kalau ada orang belum apa-apa, belum kenal saudara, sudah ngajak saudara menjelekkan orang lain, itu orang jelek. Jangan hanya dikasih sembako kemudian saudara ngikut orang itu. Besok kamu akan dipalakin oleh orang itu. Saudara-saudara, dalam zamannya Rasul Paulus, ada jemaat yang suka memperdaya janda-janda. Saudara nanti akan menemukan. Inilah busybody. Menipu janda-janda untuk mendapatkan keuntungan. Memalukan. Rasul Paulus, kalau melayani, layanilah dengan baik. Jangan melakukan pelayanan dengan menipu dan memalukan. Sebetulnya di dalam bahasa asli ditulis pakai topeng. Di dalam bahasa asli mungkin saudara akan menemukan lebih luas apa artinya. Karena di dalam bahasa asli dikatakan seperti ini. Ayat yang kedua. We refuse to wear masks and play games. Kami menolak memakai topeng dalam pelayanan. Dan bermain. Seperti memakai topeng dan memainkan drama. Sehingga saudara-saudara penipuan-penipuan yang memalukan terjadi. Saya mendengar saudara-saudara kemarin di Nias ketemu dengan ketua PGLI-nya juga. Hal yang sama terjadi di sana sini. Ada busybody orang yang diam-diam membesuki jemaat orang lain. Dan saudara-saudara akhirnya yang terjadi, wow, Anda bikin gereja Anda semenarik mungkin untuk menarik jemaat orang lain. Jadi saya tadi pagi baru dapat SMS dari teman saya yang per tahun pemberian misinya itu bisa sampai 7 miliar dari gereja lokal dari Australia. Kemudian dia menyadari ternyata gereja-gereja yang dia dukung sebagian tidak memenangkan jiwa baru tapi nyedot jemaat orang lain. Setelah dia menyadari, dia bilang, Paulus saya menyesal. Harusnya saya tidak melakukan itu. Karena uang misi yang benar-benar menjangkau jiwa baru akhirnya tidak kena.
Sehari bisa ibadah 5 kali tapi nyedoti jemaat orang lain.